Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai jaringan pengangkut pada tumbuhan, salah satunya yaitu silem. Silem merupakan jaringan yang berfungsi mengedarkan air dan unsur hara dari akar ke bagian tumbuhan lainnya, khususnya daun. Selanjutnya, silem ini memiliki dua jenis, yaitu silem primer dan silem sekunder. Silem primer yaitu silem yang pertama kali terbentuk dan berasal dari diferensiasi prokambium pada jaringan meristem primer. Sedangkan silem sekunder berasal dari pembelahan ke arah dalam kambium vaskuler. Adapun karakteristik dari silem yaitu tersusun atas sel-sel yang sebagian besar sudah mati, memiliki dinding tebal dan mengandung lignin sehingga sifatnya kuat dan juga keras. Hal ini juga yang membuat ia bisa menyongkong tubuh dari tumbuhan. Kemudian, silem ini termasuk jaringan kompleks karena tersusun dari beberapa komponen. Selanjutnya ada komponen silem. Yang pertama unsur trakeal. Unsur trakeal yaitu unsur yang tersusun dari sel-sel panjang saling berhubungan membentuk saluran, berfungsi untuk tempat beredar dan transportasi serta unsur hara. Terdapat dua unsur trakeal yaitu trakea dan trakeid. Perbedaan antara trakea dan trakeid. Yang pertama mulai dari ukuran. Trakea berukuran lebih pendek tetapi memiliki diameter yang lebih lebar, sedangkan trakeid ukurannya lebih panjang dengan diameter lebih sempit. Bentuk trakea berbentuk memanjang dengan ujung datar dan berlubang, sedangkan trakeid berbentuk memanjang dan memiliki ujung runcing tanpa lubang. Transportasi trakea bisa melewati lempeng perforasi dan pits, sedangkan trakeid transportasi airnya hanya bisa lewat pits. Komponen silem selanjutnya yaitu ada serat silem, tersusun atas sel yang sudah mati, berbentuk panjang dan dindingnya mengalami penebalan, berfungsi sebagai penyokong tubuh tumbuhan. Komponen silem terakhir yaitu ada parenkim silem. Parenkim silem tersusun dari sel yang masih hidup, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Selanjutnya yaitu mekanisme transport pada silem. Dimulai dengan penyerapan air ke dalam tubuh tumbuhan yang dilakukan oleh rambut akar menuju ke silem. Jadi, apabila kadar air di dalam tanah itu tinggi, maka potensial airnya pun lebih tinggi dibandingkan potensial air yang ada di dalam akar. Sehingga terjadilah proses osmosis, air bergerak dari tanah menuju ke dalam akar. Karena proses osmosis itu terjadi dari potensial air yang tinggi menuju ke potensial air yang rendah. Air yang sudah masuk ke dalam silem kemudian diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan melalui trakea dan trakeid. Ada beberapa teori yang menjelaskan kenapa transport air itu bisa terjadi meskipun dia melawan gravitasi. Yang pertama ada teori kapilaritas. Dalam teori ini, air yang diserap oleh akar akan bergerak ke atas melalui pembuluh silem. Mekanisme ini terjadi karena adanya gaya kapilaritas, yaitu kemampuan air untuk bergerak melalui pipa sempit akibat adanya dua gaya utama, yaitu gaya adhesi dan kohesi. Adhesi membuat molekul air menempel pada dinding silem, sedangkan kohesi membuat molekul air saling tarik-menarik. Kombinasi dari kedua gaya ini memungkinkan air bergerak naik ke batang meskipun melawan gravitasi. Namun, perlu diingat bahwa kapilaritas ini hanya efektif terjadi pada tumbuhan berbatang kecil, sehingga pada pohon yang besar, mekanisme ini masih belum cukup.
Teori kedua yaitu ada teori tekanan akar. Pada malam hari atau pada saat transpirasi rendah, akar akan tetap aktif menyerap ion mineral dari dalam tanah. Akumulasi ion ini menyebabkan air masuk secara osmosis ke dalam silinder pusat akar yang mengakibatkan terbentuknya tekanan hidrostatis positif atau yang disebut tekanan akar. Tekanan inilah yang mendorong air masuk ke dalam silem dan bergerak naik menuju ke batang. Bukti dari adanya mekanisme ini bisa dilihat dari fenomena gutasi, yakni fenomena keluarnya tetes air di ujung daun. Namun, tekanan akar ini umumnya hanya mampu mengangkat air beberapa meter, sehingga tidak cukup untuk menjelaskan aliran air pada pohon yang tinggi. Teori yang ketiga yaitu teori daya hisap daun. Pada teori ini, merupakan penjelasan utama untuk transport air pada tumbuhan tinggi. Prosesnya dimulai ketika air yang diuapkan dari permukaan daun melalui stomata yang dikenal dengan proses transpirasi. Kehilangan air ini menimbulkan tekanan negatif atau daya hisap pada jaringan daun. Karena molekul air itu terikat melalui kohesi, hilangnya satu molekul air di daun akan menarik molekul air berikutnya yang ada di bawahnya. Tarikan ini terus berlanjut hingga menuju akar, sehingga terbentuklah kolom air kontinu dari daun sampai tanah. Mekanisme ini yang paling dominan dan efektif dalam mengangkat air hingga puluhan meter di pohon yang besar. Jadi, transport air di tumbuhan sebenarnya merupakan kombinasi dari ketiga mekanisme ini. Kapilaritas dan tekanan akar memberikan kontribusi, tetapi tarikan transpirasi dari daun adalah kekuatan utama yang paling memungkinkan air bergerak hingga ke daun pohon yang itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.